Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan mengkaji kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'ah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa berhadapan dengan orang yang sakaratul maut itu tidak hanya memperdengarkan, tapi mengajari. Bagaimana mengajari orang yang sakaratul maut itu kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan kemudian kemarin di poin nomor 15 itu disebutkan oleh penulis kitab ini bahwa membacakan surat Yasin di sisi orang yang sakaratul maut itu hadisnya tidak sah, hadisnya tidak sahih. Baik, kita sekarang masuk di nomor 16. Wala ba'sa fi ayyahdura al-muslimu wa fatal kafiri liyu'ridha al-islama alaihi raja'an ayyuslima li hadisi Anas radhiyallahu anhu. Wala ba'sa, ada apa-apa, ora popo, boleh fi ayahdura al-muslimu wa fatal kafir, ketika seorang muslim itu menghadiri sakaratul mautnya orang yang kafir. Ada orang yang kafir itu lagi sakaratul maut, maka orang muslim itu boleh
menghadiri sakaratnya orang kafir. Untuk apa? Liyu'ridha al-Islam alaihi, untuk menunjukkan, untuk mengajak dia ke dalam agama Islam. Itu boleh. Boleh. Loh Pak, kalau umpamanya kita cuma datang saja tapi tidak mengajak dia masuk ke dalam Islam, boleh atau tidak? Itu jadi pertanyaan. Rasulullah itu mendatangi seorang anak Yahudi, anaknya orang Yahudi, dia sakaratul maut. Jadi jenengan tidak menerjemahkan wafatal kafir itu dengan wis mati, tidak. Yang dimaksud wafatal kafir di dalam poin nomor 16 itu berarti dia itu lagi sakaratul maut. Lah kalau dia sudah mati kemudian mengajak dia masuk Islam itu yo ora pas memanakan itu. Jadi liyu'ridha al-Islam alaihi, untuk apa? Roja'an ayyuslima, mengharap keislaman dari orang kafir tadi yang sedang sakaratul maut. Boleh Pak. Jangan pernah mengamalkan sunnah ini. Ada orang non muslim yang sedang sakaratul maut, jangan mendatangi dia. Ya kira-kira sudah dikeplakin di keluarganya itu ya. Keluarganya Nasara semua, umpamanya Yahudi semua itu. Tapi inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam riwayat dari Anas bin Malik, kana gulamu Yahudi yakhtimu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada anak orang Yahudi, anaknya orang Yahudi itu kan dia suka membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suka membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka famarito, maka anak dari orang Yahudi ini tadi sakit, Pak. Fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahudu, maka Rasulullah Muhammad SAW itu mengunjungi dia. Faqa'ada inda ra'sihi faqala lahu aslim. Maka Nabi duduk itu di sebelah kepalanya dia, dan dia berkata kepada anak Yahudi yang sedang sakit, yang sudah sakaratul maut tadi itu. Apa kata Rasulullah? Aslim, masuk Islamlah. Aslim, masuk Islam. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu, maka anak ini melihat kepada bapaknya Yahudi, ya, yang bapaknya ini ada di sebelahnya anak ini tadi. Faqala lahu, maka bapaknya anak ini tadi yang agamanya Yahudi bilang sama anak tadi, Atik Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, sudah taati, ikuti saja apa yang diperintahkan oleh Abul Qasim, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, maka Nabi Muhammad maka anak ini akhirnya masuk ke dalam Islam. Nah, ini dalil yang jelas, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi wa Ahmad. Jadi boleh kita mendatangi sakaratul mautnya orang yang sedang sakaratul maut, yang non muslim, menunjukkan, menampakkan, mengajak dia ke dalam Islam supaya dia masuk Islam. Hukumnya boleh, dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Begitu anak ini bersahadat, masuk Islam di waktu sakaratul mautnya, maka Nabi Muhammad SAW keluar, wa huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segenap puji bagi Allah, zat yang telah menyelamatkan dia itu dari api neraka. Loh, ini sebagai bentuk dalil, Pak. Kalau ada orang yang non muslim kemudian dia masuk ke dalam Islam, maka dosa-dosanya yang sebelumnya itu sudah dihapus total oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak ya orang model begini nih, Pak. Enak benda. Apa kira-kira jangan pengen murah. Susah lah model ini Pak. Tapi itulah karunia Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya munculkan sebuah pertanyaan. Bagaimana kita menghadiri sakaratul mautnya orang non muslim
Tapi kita kesana tidak dalam rangka untuk mengajak dalam Islam. Boleh tidak? Jawabannya boleh. Dalam konteksnya hanya sekedar sebagai sebuah bentuk muamalah antar manusia. Antar manusia. Ada orang sakit non muslim, kita kunjungi dia, tidak masalah, boleh. Menghargai dia sebagai seorang manusianya saja. Karena konteksnya Rasulullah juga pernah ketika ada orang Yahudi yang meninggal itu kan, ada orang Yahudi yang meninggal itu kemudian beliau berdiri. Para sahabat itu hanya mengatakan, ya Rasulullah, dia itu Yahudi, dia orang kafir. Nabi cuma mengatakan, bukankah dia juga adalah seorang manusia. Nah ini Pak, ini sunnah. Apatah lagi kalau orang yang sakaratul maut yang non muslim itu adalah keluarga kita sendiri. Itu konteksnya ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Dan ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada Abu Thalib. Abu Thalib itu non muslim, Abu Thalib itu musyrik, Abu Thalib itu kafir. Pas ketika sakaratul beliau Abu Thalib ini, Rasulullah di situ. Beliau mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Ini sebuah kalimat di mana aku nanti bisa berhujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya. Baik. Berikutnya yang nomor berapa? 17. Ma'alal hadirina ba'da mautihi. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hadir setelah dia itu mati? Jadi kan ada orang sakaratul maut. Dari sakaratul maut itu kemudian dia mati. Lah yang dilakukan oleh orang yang di situ itu loh, yang masih hadir, yang masih hidup, itu apa yang dilakukan? Itu yang dimaksud ma'alal hadirina ba'da mautihi. Fa idza qudiya wa aslama ar-ruha fa alaihim iddatu asya'a. Jadi kalau dia ini sudah mati, Pak. Kalau dia ini sudah mati, roh itu sudah tercabut, roh itu sudah diambil, maka fa'alaihim iddatu asya. Maka bagi orang-orang yang hadir itu ada beberapa hal yang perlu untuk dilakukan. Umpamanya jenengan ada di sebelah situ, kondilalah orang itu meninggal, lah yang jenengan lakukan itu apa? Nah itu maksudnya begitu. Yang pertama adalah ayyumidu ainaihi, supaya orang yang hadir tersebut itu memejamkan apa? Biasanya kan memang ada orang-orang tertentu yang pas ketika meninggal itu matanya itu mendelik, apa bahasa Jawa, mendelik, melontot. Lah itu perintahnya Nabi, kalau orang ini sudah model begini ini, ayyul itu ainai, supaya orang yang hadir tersebut itu menutup matanya dia, wa yad'u lahu aidan, dan mendoakan untuk yang orang yang baru mati tadi juga, ya ditutup matanya seret sambil didoakan doa yang baik-baik. Dalilnya apa? Di hadis Ummi Salamah. Ummi Salamah ini seorang istrinya Rasulullah Muhammad SAW. Ummi Salamah ini bilang, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah SAW itu masuk mengunjungi siapa? Abi Salamah. Abi Salamah meninggal. Pas ketika meninggal, waqad syaqqa basaruhu. Syaqqa basaruhu itu maksudnya yaitu mau loh Pak, mendelik. Fa'almadhahu, maka Rasulullah SAW itu memejamkan matanya Abi Salamah. Ini yang harus kita lakukan Pak. Dan jangan berpikir yang aneh-aneh. Tidak usah mikir yang aneh-aneh, apalagi dikait-kaitkan yang aneh-aneh, yang klenik-klenik.
Ya. Rasulullah itu mengatakan tuh maqala innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basaru. Loh ini loh. Ya, innar ruha sesungguhnya roh itu apabila idza qudiya apabila dicabut red, maka apa? Tabi'ahu al-basaru. Maka mata itu mengikuti ruh dicabut itu. Ini diantara dalil kalau nyawa itu ruh itu dicabut dari atas, ceret itu. Dan mata itu mengikuti sampai ke atas, ceret, ke atas. Akhirnya apa namanya? Mendeli. Fadajja nasun min ahlihi. Ya, namanya orang tidak ngerti, Pak. Namanya orang tidak ngerti. Pas ketika matanya melotot ketika meninggal itu wis jenenge para sahabat dari keluarganya itu ya sempat berpikir sing aneh-aneh. Ini jangan-jangan Abi Salamah begini. Inilah yang diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa orang itu kalau meninggal biasanya matanya nanti akan mengikuti ruhnya. Pak, ada orang loh Pak, pas ketika sakaratul maut itu tidak mendeli, enak seperti orang tidur. Seperti pernah saya ceritakan itu, ibunya jamaah saya itu. Selama sakaratul maut itu baca Al-Fatihah terus nggak selesai. Terus Pak baca Al-Fatihah. Masya Allah. Kalau di YouTube itu kan kita pernah lihat ya, ada yang baca surat apa itu? Al-Mulk ya. Baca surat Al-Mulk ketika sakaratul maut. Ada yang pas ketika sakaratul maut dia sedang azan. Masya Allah. Tidak tahu kita nanti sakaratul mautnya baca apa. Tidak tahu kita. Mudah-mudahan aja tidak sampai yang aneh-aneh, apalagi misu-misu tidak karu-karuan. Nah, setelah Rasulullah Muhammad SAW itu ngomong ini loh, kalau nyawa itu dicabut, orang itu kalau nyawa dicabut mata itu akan mengikuti. Rasulullah ngomong macam. Maka apa kata Rasulullah Muhammad? La tada'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan kalian mendoakan atas diri kalian illa bi khairin, kecuali yang baik-baik. Seringkali dalam Al-Qur'an, dalam bahasa Arab ya, kata untuk saudara kita sesama muslim itu memakai kalimat anfusakum. Coba lihat umpamanya di surah Al-Hujurat itu. Wala talmizu anfusakum. Apa yang dimaksud anfusakum? Ya saudara-saudara kita sesama muslim. Ini yang kemudian yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Orang Islam itu kal jasadil wahid, bahwa orang Islam itu seperti satu tubuh. Jadi pas ketika konteksnya kita sesama muslim itu pada dasarnya ya memang dia betul-betul saudara kita memang. Maka Allah memakai kalimat anfusakum. Rasulullah juga memakai kalimat anfusakum. Yang dimaksud apa di sini? Jangan kalian berdoa atas saudara kalian kecuali yang baik-baik. Ketika Abi Salamah yang modelnya begitu, Abi Salamah yang meninggalnya itu posisinya matanya itu melotot itu, ya, doakan dia. Dan sebenarnya kasusnya tidak harus kepada Abi Salamah, kepada orang Islam yang lain. Kalau posisi kondisinya sama, kita tetap mendoakan dia dengan baik-baik. Di antaranya fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, maka sesungguhnya para malaikat itu yu'minuna, mengaminkan, ala ma taqulun, atas apa-apa yang kalian katakan. Ini juga sebagai dalil Bapak, di sampingnya orang yang sudah mati itu ojo ngomong sing aneh-aneh. Kita diperintah oleh Rasulullah untuk berkata-kata yang baik. Makanya memang kalau mayit itu sudah dirambut dan segera. Kadang-kala kalau bagi orang yang tidak punya ilmu, ya di sebelahnya mayit itu ngomong sih gak kena-kena. Gitu ya Pak ya. Jadi sambil nunggu liang lahatnya yang belum selesai-selesai,
wis ngomong ngalor ngidul ndak karu-karuan. Kadang sing mati ya dirasani pisan. Wis gak melok nyolati tapi ngerasani ndak karu-karuan, ngomong gak kena-kena. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Sing nyelawat itu sing teko katakanlah wong 100. Tapi sing nyolati wong piro, Pak? Delok jenengan amati. Yang nyolati paling banter wong berapa? Di sini juga sama ya, Pak ya? Sama ya. Termasuk jenengan juga enggak kan? Ya nauzubillah kalau jenengan tidak. Ya fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Maka sesungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang kalian katakan. Ini juga sebagai dalil malaikat itu mengaminkan doa-doa. Termasuk kan kalau jenengan itu pas mendoakan orang yang orang jenengan doakan itu tidak tahu kan, malaikat kan juga mengaminkan itu dan untuk mengaminkan mengembalikan kepada orang yang berdoa itu. Nah, malaikat pun juga membaca amin ketika sang imam habis membaca waladhdallin. Itu. Makanya nanti kan kemudian ada man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati. Lah gitu di dalam hadis. Barang siapa yang aminnya itu mensesuai, mencocoki dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Gitu loh, Pak. Jadi malaikat itu juga mengaminkan doa-doa. Jadi pas ketika sakaratul maut ini sudah dia meninggal, maka jangan ngomong yang jelek-jelek, doakan dia dengan yang baik-baik. Kejelekan-kejelekannya tidak usah disebut-sebut. Dia sudah nanti akan mengalami apa yang dia lakukan, itu aja. Di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah untuk Abi Salamah yang baru meninggal itu apa? Allahumma ighfir li Abi Salamah. Wahai Allah, ampunilah Abu Salamah. Bapak, doa yang terbaik untuk orang yang sudah mati itu adalah doa memohonkan ampunan. Itu doa yang terbaik. Ya. Bagaimana kalau mengirimkan pahala? Antara mengirimkan pahala dengan doa ampunan lebih baik yang mana? Jadi memang memohonkan ampun kepada orang yang meninggal itulah di antara doa yang afdal untuk orang yang mati. Terus apa lagi? Warfa' darajatahu fil mahdiyin, dan angkat derajatnya Abu Salamah fil mahdiyin, ke dalam derajat orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini juga bisa kita pakai, Pak. Domirnya bisa kita ganti. Mungkin kalau yang meninggal itu namanya siapa, kita tinggal ganti saja. Kita tinggal ganti Allahumma ighfir siapa namanya. Boleh, tidak apa-apa. Kalau umpamanya yang meninggal namanya fulan, kita bilang Allahumma ighfir li fulan. Gitu. Kalau namanya cewek tinggal nama saja, waghfir li siapa, fulana. Warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Ini wakhlufhu, gantilah termasuk konteksnya. Jadi Rasulullah mendoakan mudah-mudahan nanti di belakangnya Abu Salamah yang meninggal nanti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Lebih baik. Umpamanya kalau yang laki-laki meninggal otomatis istrinya jadi janda. Ya mudah-mudahan nanti dia kalau memang dia menginginkan menikah, dia akan mendapatkan jodoh yang baik. Anak-anaknya yang ditinggal, dia menjadi anak-anak yang soleh. Itu maksudnya. Waqlubu bi aqibi bil ghabirin. Ternyata Ummi Salamah ini dinikahi oleh siapa, Pak? Dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu kalau menikahi memang yang dinikahi oleh beliau adalah janda-janda. Dan niatnya Rasulullah menikahi janda-janda itu unsurnya banyak. Ada unsur li taklim, tarbiyah itu, ada unsur dakwah,
ada unsur politik dan sebagainya. Makanya poligaminya Nabi itu berbeda dengan poligaminya orang sekarang. Ya. Poligaminya Nabi itu beda dengan poligaminya orang sekarang. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Ditambah lagi oleh Nabi, wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Nah ini sing biasanya orang Jawa itu menerjemahkan dengan jembaro kubure padang dalane. Wafsah lahu fi qabrihi, jembarkan, luaskan bagi dia kuburnya. Itu berarti apa? Jembaro kubure. Wa nawwir lahu fihi, dan berilah cahaya bagi dia itu di dalam kuburnya. Itu berarti apa? Padang dalane. Lupa aku ora iso nggih basa Arab, lupa aku tak gawe jembaro kubure padang dalane. Itu apa ono dalile? Ya iki dalile. Dalile. Ini jenengan bisa pakai doa untuk orang yang meninggal. Boleh digunakan. Ya, boleh digunakan. Baik, kalau sudah meninggal seret, matanya ditutup, didoakan, maka apa yang berikutnya? Ayughattuhu bitaubin. Ayughattauhu bitaubin yasturu jami'a badani. Kalau pakai naibul fa'il pakai iyu. Tapi kalau memakai konteksnya isim fa'il nanti akan jadi ghatta yughatti. Terus kita pakai yang anu saja lah, pakai yang seperti ini redaksinya. Supaya orang yang baru mati tadi itu ditutupi dengan apa? Bisaubin, dengan baju atau kain, yasturu jami'a badanihi, yang menutupi seluruh tubuhnya. Begitu ada orang baru mati, sunnahnya itu tutupi semua tubuhnya dengan saub. Kalau kita di masyarakat kita itu ditutup dengan kain jarik. Sebenarnya tidak harus pakai kain jarik, tapi memang di Indonesia kita itu mesti yang disediakan si gampang itu ya jarik itu. Kayak kemarin ada yang WA ke saya, Ustaz, mengkafani jenazah itu apakah harus pakai kain mori? Ya tidak harus. Nabi cuma mensunahkan pakailah kafan yang terbaik, sunnahnya warnanya putih. Kalau memang tidak ada ya ono lorek-lorek ya ora apa-apa. Jadi tidak harus selalu kain mori, tidak harus. Dan jangan berlebih-lebihan di dalam masalah kain kafan. Ditutup. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hina tuwfiya sujjiya bi burdin ibratin. Adalah Rasulullah SAW pas ketika beliau wafat, beliau itu ditutupi. Beliau itu ditutupi bi burdin ibaratin. Burdin hibaratin itu semacam kain yang berasal dari Yaman, dari daerah Yaman, jenis-jenis kain dari Yaman, burdah ibarah, ditutupi beliau. Nah, beda kalau orang itu tadi dalam posisi meninggalnya ketika haji atau lagi sedang ihram. Itu tidak harus ditutupi semuanya, Pak. Makanya di poin ini wa hadza fi ghairi man mata muhriman fa ammal muhrimu fa innahu la yughatta ra'suhu wa wajhuhu. Jadi nanti kalau pas jenengan pas ada di Mekah, kemudian saudara jenengan ada yang meninggal di sana, dia lagi ihram, lagi melakukan ibadah haji, kok meninggal, maka ya ditutup, tetap ditutup, tapi kepala sama wajahnya tidak ditutupi. Wajah dan kepalanya tidak ditutup.
Ini ada sebuah hadis dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang yang lagi wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Lah kok dia itu idza waqa'a an rahilatihi. Dia itu terjatuh dari kendaraannya. Loh kok iso jatuh dari kendaraannya? Nah, karena konteksnya kendaraannya pada zaman itu ya unta, ya kuda gitu. Dia jatuh dari kendaraannya, fawaqasathu au qala fa'aqasathu. Maksudnya pas ketika dia jatuh itu membuat lehernya patah. Mungkin berarti tibone iki jungkel gitu. Tibone jungkel. Ya, memang kalau kita lihat teman-teman kita yang lagi asik berkuda, wah itu kan kalau jatuh dari kuda ndak karuan, iso jungkel sirai dhisik. Ini ada seorang laki-laki yang lagi wukuf di Arafah, dia terjatuh dari kendaraannya, lehernya patah, mati. Maka Nabi bilang irsiluhu bima'in wasidrin, maka mandikan dia itu dengan air dan daun bidara, dengan kain sidrin. Ada yang menerjemahkan sidrin itu daun bidara, ada yang menerjemahkan begitu. Wa kafinuhu fi thawbaini, dan kafani dia di dua baju. Dalam riwayat yang lain fi thawbaini, yakni kafani dia itu dengan bajunya dia yang dipakai pada waktu itu, Maka la tuhannitu, wa fi riwayatin wala tutayyibu. Pas ketika mengkafani dia itu, menutup dia, jangan dikasih minyak wangi. Jangan dikasih minyak wangi. Yang memang kita kan kalau lagi ihram itu kan tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Dan itu merupakan pelanggaran kalau kita lakukan. Ketika ada orang mati, meninggal, posisinya dia itu ihram, maka pas ketika dia mati tidak boleh dikasih minyak wangi, tidak boleh. Wala tukhamiru ra'sahu, dan jangan ditutupi kepalanya, jangan sudah. Maka fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, maka sesungguhnya nanti dia itu pada yaumul qiyamah dibangkitkan dalam posisi membaca talbiyah. Nanti kalau jenengan di yaumul qiyamah melihat ada orang itu mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, berarti dia dulu meninggalnya pada posisi ihram atau haji. Bisa ditanya kira-kira jenengan itu. Ya mudah-mudahan kita termasuk yang nanti dibangkitkan di yaumul ba'ats sambil kita mengucapkan talbiyah Allahumma labbaik itu dan sebagainya. Cita-cita untuk meninggal di Mekah Madinah itu kan boleh tuh, boleh. Ya, apalagi kalau kita meninggal di sana itu yang nyolati, masya Allah, yang nyolati itu luar biasa. Disolati di Masjidil Haram, yang nyolati seluruh dunia itu. Kita meninggalnya di Madinah, yang nyolati juga seperti itu, luar biasa. Kalau meninggal di sana itu, masya Allah, masya Allah. Baik, berbahagialah orang-orang mukmin yang meninggal di sana. Apalagi dia meninggalnya di dalam posisi berhaji, maka dia dikafani dengan kain yang dia pakai ketika ihram, dan ketika dia nanti dibangkitkan dia akan bertalbiyah ketika dia dibangkitkan, insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk bersama. Sebelum saya lanjut, ada yang didiskusikan. Ada? Oke, monggo. Kalau dia sudah wafat boleh. Itu kan doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika orang itu sudah wafat. Allahumma ighfir lahu
warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan nanti kan juga ada lanjutannya seperti wawasin nuzulahu dan seterusnya itu. Kalau kafir nggak boleh. Ya, kalau orang kafir tidak boleh didoakan ampunan. Orang kafir tidak boleh didoakan rahmat. Di situ ada doa Allah maghfirlah, tidak boleh sudah. Ya, jadi orang kafir tidak boleh. Makanya pas ketika dia wafat pun sudah saya katakan tidak oleh dikasih label almarhum. Jadi doa untuk orang yang sudah wafat itu kalau muslim terbaik adalah Allah maghfirlah. Ya, dan seterusnya tadi padang medalani jembara kubure. Tapi kalau untuk orang kafir tidak boleh. Ya. Ada yang lain? Tidak ada, Masya Allah. Berarti sudah paham 100%. Poin berikutnya ayu ajilu bitajhizihi wa ikhrajihi idza bana mautuhu. Ya, jadi pas ketika sudah jelas meninggalnya itu jelas, itu yang dimaksud dengan idza bana mautuhu. Idza bana mautuhu itu berarti sudah jelas meninggalnya, Pak. Lebih baik dianu dulu. Kan kadangkala ada orang itu ketoki mati tapi durung mati. Biasanya itu dilihat dulu. Di rumah itu kan istri sering dipanggil. Kalau ada orang baru mati itu istri sering dipanggil. Ya, sama istri dilihat dulu nadinya. Iki nadinya kan kelihatan Pak. Antara orang yang memang sudah betul-betul mati dan belum mati. Engko dong-donge durung mati wis didusi, engko baru tangi meneh. Jadi maka di sini oleh Syekh Albani disebut idza bana mautuhu. Apabila memang sudah jelas meninggalnya secara medis, oh ini mati sudah. Ya. Kalau memang sudah jelas meninggalnya, maka ya ayu ajilu. Ya yu'ajil itu ajala yu'ajilu takjilan. Jadi mempercepat. Makanya kalau dulu kita bahas masalah puasa itu ada istilah takjil. Takjil itu artinya cepat. Jadi ayu ajiluhu mempercepat, Pak. Bitahjizihi wa ikhrajihi, untuk merawat jenazah itu, wa ikhrajihi, dan mengeluarkan jenazah itu kemana? Ke pemakaman. Jangan ditunda-tunda. Kasihan, banyak sekali dalil-dalil yang tentang semacam ini. Hadisnya itu tentang riwayat asri'u bil janazah itu saling kuat menguatkan, walaupun dalam konteksnya memang ada hadis-hadis yang sifatnya dhaif, ada hadis-hadis yang sifatnya dhaif. Kalau untuk hadis yang model ini asri'u bil janazati itu memang oleh Syekh Al-Utsaimin disebut sebagai hadis yang dhaif sanadnya. Ada orang-orang tertentu yang masih mengamalkan ini karena konteksnya dianggap marfu, tapi wa alam bisawab. Wa alam bisawab. Kalau Nasiruddin Albani menyebut hadis ini marfu, hadis ini marfu, hadis ini marfu. Tapi kalau untuk hadis-hadis yang berkenaan dengan qiraah indal kubur itu berbeda lagi. Kalau berkenaan dengan qiraah indal kubur, apa qiraah indal kubur itu? Qiraah indal kubur itu berarti membaca di samping kuburan. Lah ini saya jadi muskil, tapi kemudian di sini oleh Syekh Albani dianggap hadis yang saya biru-birukan ini dianggap dhaif. Dengan ada beberapa muskilat-muskilat yang oleh Syekh Albani itu disebutkan. Ya, di antaranya memang ada rawi yang memang matruk, ada rawi yang memang dhaif dan sebagainya, termasuk disebut dengan munkarul hadis. Yang ini loh Pak. Idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrihi wal yuqra inda ra'sihi bi Fatihatil Baqarati wa inda rijlaihi bi khatimatiha.
apabila salah satu di antara kalian itu meninggal, maka fala tahbisuhu, ya jangan ditahan, artinya kondang. Wa asri'u bihi ila qabri, dan cepat-cepatlah dengan orang yang mati tadi itu ila qabri, ke kuburnya. Lah ini yang jadi muskil. Wal yuqra inda ra'si, dan dibacakan di sisi kepalanya pas dia mati itu. Bi Fatihatil Baqarah, dengan permulaan surat Al-Baqarah. Wa inda rijlaihi bi khatimatiha, dan di sisi kedua kakinya dibacakan akhir-akhir surat Al-Baqarah. Ini menurut Syekh Nasiruddin Albani dari penelitian sanad yang beliau lakukan itu dhaif. Clear ya? Ada orang yang memang membacakan di sisi kepalanya dengan membaca awal-awal surah Al-Baqarah, terus kemudian dia membacakan akhir-akhir surah Al-Baqarah di kakinya, dan ini menurut Syekh Nasiruddin Albani itu adalah apa? Dhaif, mungkar. Ada yang menyebut mungkar hadis. Nah, muncul pertanyaan tadi kan sudah ada konteksnya. Bagaimana kalau sudah wafat, baru wafat dibacakan surat Yasin? Kalau yang ini kan apa? Awal Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah. Bedanya kalau di sini, kalau awal Al-Baqarah dibacakan di sisi kepalanya, kalau untuk akhir Al-Baqarah dibacakan di kakinya. Nah, itu adalah sesuatu yang dhaif. Ya, jadi walau yang jelas seperti ini juga tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik, adzan, monggo adzan dulu.
Baik, kita lanjut. Kemudian ayat fanu fil baladi alladzi mata fihi. Wala yanqiluhu ila ghairihi. Supaya orang-orang itu menguburkan dia di daerah di mana dia meninggal. Nah, ini menarik, Pak. Nasiruddin Albani termasuk yang berpendapat kalau orang itu meninggalnya di kampung A, negara A, maka dia dikuburkannya di situ. Dan beliau termasuk yang berpendapat tak boleh umpamane kampung Pancamukti di Teluk Mas, meninggalnya di situ, orangnya orang situ. Kemudian dia dikuburkannya tidak di daerah pemakaman daerah situ, dikuburkannya di daerah pokoknya di Surabaya atau di mana. Itu Nasiruddin Albani termasuk yang tidak menyetujui semacam itu. Tidak menyetujui semacam itu. Ya, ada dalil-dalil nanti yang disebutkan oleh Nasiruddin Albani. Ya. Wala yunqiluhu ila ghairihi naqala yunqilu an qala yunqilu. Dan jangan orang-orang yang di sekelilingnya itu yang ngurusi jenazah itu memindahkan dia itu ila ghairihi ke selain negaranya di mana dia mati. Nah itu. Jadi li'annahu yunafi al-isra'a al-ma'mura bihi fi hadisi Abi Hurairah al-Muqaddam. Kenapa? Karena memindahkan jenazah ke suatu daerah yang lain, li'annahu yunafi al-isra'a, itu menafikan mempercepat kepengurusan jenazah. Itu berarti memperlambat kepengurusan. Katakanlah dia matinya di Malang, dikubur ke Kalimantan. Lah tentu proses pemindahan dari Malang ke Kalimantan inilah yang yunafi al-isra' itu tadi, menafikan untuk mempercepat kepengurusan jenazah. Padahal yang terbahas tadi itu adalah kita diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mempercepat kepengurusan, bukan hanya sekedar mempercepat membawanya dia ke kuburan, tapi mempercepat segera dimandikan, segera disolati, segera dikubur. Itu loh maksudnya. Ketika kemudian dia dipindah ke negara lain, Pak, kalau memang itu sebuah unsur dia itu bukan warga Indonesia dan ditolak dikuburkan di Indonesia, bagaimana kalau unsur-unsur politik semacam itu? Ya, alam kalau model macam itu, kalau memang betul-betul darurat. Tapi yang jelas di sini tidak diperkenankan untuk memindahkan jenazah ke tempat yang lain. Kalau memang meninggalnya di situ, ya di situ pemakamannya orang situ, ya dikuburkan di situ. Tapi kadang-kadang di masyarakat itu kadang ditolak. Orang Surabaya matinya di Malang, nah, sama warga situ gak boleh dikuburkan di situ. Akhirnya membuat trik. Ya, di sini juga begitu, Pak. Ditolak sama warga. Kayak seperti tetangga saya itu, bukan asli orang itu, meninggal. Ya orang-orang juga tidak, jam 1 malam dikuburkan. Tidak ada yang tahu jam 1 malam dikuburkan itu. Nah, jadi itu kesimpulan daripada mempercepat kepengurusan jenazah. Nasiruddin Albani tidak membolehkan untuk memindah tempat.
Itu saya kira ya untuk kajian kita hari ini, dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah dan kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.